Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam beserta salawat kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib secara pribadi dan juga mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama pula di bulan puasa ini, akhir-akhir Ramadan ini, tentu kita lebih mengencangkan lagi ikat pinggang kita, atau bahasanya kita perkuat lagi ibadah kita, karena disitulah penentuan dari suatu malam yang kita tunggu-tunggu dan wanti-wanti, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana pahalanya sangat luar biasa. Satu kali beribadah di malam itu sama dengan 84 tahun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tanda kasihnya Allah kepada hambanya, yaitu dia memiliki sifat pengampun, karena dia tahu hambanya adalah manusia yang penuh dosa dan penuh lupa, maka Allah mengampuni segala dosa hambanya. Kemudian juga Allah itu maha menutupi aib-aib dari kekurangan-kekurangan hambanya. Sampai-sampai di antara kita, bahkan penceramah sendiri pun tidak akan pernah tahu aib-aib dari para jamaah. Begitu juga jamaah tidak akan pernah tahu aib daripada penceramah sendiri. Karena kenapa? Allah yang menutupi. Hanya saja aib itu akan keluar dan terbongkar ketika kita melakukan dosa secara terang-terangan di depan manusia. Ketika juga kita menceritakan aib kita kepada orang lain, maka otomatis aib itu akan ketahuan oleh manusia. Maka ada ucapan Arab yang mengatakan, pepatah Arab yang mengatakan, seandainya dosa itu seperti bau busuk, maka tidak ada lagi orang mendekati para pelaku dosa. Seandainya dosa itu yang kita lakukan pada saat itu ada suara dari langit, maka betapa ributnya langit mengumumkan dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan manusia, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka itulah rasa kesyukuran kita, terutama di bulan Ramadan ini. Kita disuruh banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disinilah
bulan yang sangat Allah membuka sebesar-besarnya bagi hambanya untuk diterima tobatnya. Maka hadis Nabi mengajarkan suatu doa yang kita senantiasa baca di waktu malam tarwih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Wahai Allah, sesungguhnya kamu maha pengampun, maka terimalah ampunan kami wahai yang maha mulia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi tidak semua dosa Allah tutupi. Ada dosa yang Allah akan perlihatkan balasannya di dunia dan juga di akhirat. Ada juga dosa yang Allah hanya balas di akhirat tetapi tidak di dunia. Tetapi dosa yang akan saya sampaikan akan dibalas segera di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, lebih berkali-kali lipat siksanya kalau kita melakukan jenis dosa yang semacam ini. Yang pertama itu adalah dosa orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di antaranya menghalang-halangi dakwah, mengfitnah muballigh, menghina Islam, baik secara ucapan, perbuatan, tulisan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu Allah sudah perlihatkan langsung di dalam Al-Quran. Salah satu contoh raja yang pernah menentang Nabi Musa adalah Fir'aun. Bagaimana nasib Fir'aun yang Allah abadikan dirinya di dalam Al-Quran dan juga diselamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang di belakang, bahwa beginilah Fir'aun yang dulu pernah berkuasa. Di dalam firman Allah yang berbunyi, "Fal yauma nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang di belakang. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia lupa akan tanda-tanda kekuasaan kami. Bukan lagi hanya cuma Fir'aun. Di masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang paling getol menentang dakwahnya Rasulullah, sampai namanya diabadikan juga di dalam Al-Quran. Satu surah, yaitu surat Al-Lahab. Surah yang kita baca tentang bagaimana Al-Lahab itu. Al-Lahab itu bukan hanya dia penentang Islam, penentang dakwah Rasulullah, tetapi juga istrinya juga turut mengkompor-kompori suaminya supaya memusuhi Nabi Muhammad. Lalu dia diabadikan namanya di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, bukan sebagai contoh untuk kita ikuti, tetapi sebagai pelajaran bagaimana hinanya Abu Lahab itu sehingga disinggung di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan negeri tercinta kita ini? Allah juga perlihatkan bukti-bukti kekuasaannya. Ketika orang sudah tidak senang terhadap Islam, maka Allah akan mencabut hidayah dalam hatinya, dan itu lebih rugi ketimbang harta yang kita miliki. Karena Islam ketika sudah dicabut di dalam hati kita, berarti kita sudah bukan muslim lagi, dan itu berlaku bagi orang yang berinisial S yang pernah mengatakan bahwa suara nyanyian lebih indah daripada suara azan, dan sekarang dia sudah keluar dari Islam. Itu membuktikan Allah tidak senang kepada dia. Belum lagi yang bisa kita ambil pelajaran yang kemarin di bulan suci Ramadan ini. Ada juga yang inisialnya AA, yang secara terang-terangan mengatakan Islam itu terbelakang, ketinggalan zaman. Dan juga sebagian juga postingan-postingannya menyinggung Islam, mengatakan bahwa azan
pakai gitar itu lebih bagus daripada azan yang tidak pakai gitar. Ini lalu Allah berikan pelajaran bagaimana akibatnya kalau orang menghina apalagi agamanya sendiri. Begitu buruknya dia di hadapan Allah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil itu yang pertama, orang yang menghina agama itu Allah akan abadikan namanya sebagai orang yang jahat, yang tidak baik, yang buruk. Kemudian yang kedua, orang yang menghina atau menghalangi dakwah, dia akan tidak ada satupun orang yang bersimpati terhadap perbuatannya. Kalaupun dia bersimpati, mungkin itu sebagian kecil dan sebagian besar orang tidak bersimpati. Dan kemudian yang ketiga, kalau orang yang menghalangi dakwah, maka dia tidak akan pernah didoakan di dalam hati kaum muslimin, bahkan selalu diingat keburukan-keburukannya, bukan kebaikan-kebaikannya. Maka dari itu jauhilah dosa yang semacam ini. Kemudian yang kedua, dosa yang Allah akan segerakan hukumannya di dunia dan juga di akhirat, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Kenapa dosa kepada kedua orang tua sangat besar dan segerakan di dunia? Karena orang tua itu ketika disebutkan kata perintah menyembah Allah sering disandingkan dengan kata berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, tetapi orang tualah yang menyebabkan kita ada. Orang tualah yang mengasuh kita, yang membesarkan kita adalah orang tua kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kamu untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bisa ambil pelajaran di masa lalu. Ada orang yang ahli ibadah, namanya Alqamah. Dia sangat mencintai istrinya dan kurang memperhatikan ibunya, sampai ibunya tidak sedikit pun dia mau merawatnya. Akhirnya ibunya tersinggung, tinggal di rumah yang jelek, sementara Alqamah tinggal di rumah yang bagus. Dan banyak kita saksikan yang sekarang ini, ketika anaknya sudah berhasil, orang tuanya tidak pernah lagi diingat. Malah ada juga yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Dia lupa jasa-jasanya waktu orang tuanya masih kuat. Begitu tidak baiknya seorang anak yang seperti begitu. Lalu apa yang terjadi kepada Alqamah? Alqamah pada waktu mau menghadapi sakratul maut, tidak bisa dia mengucapkan kalimat syahadat. Padahal dia orang saleh, ahli ibadah, tidak bisa dia mengucapkan kalimat syahadat. Sampai Rasulullah datang minta kepada ibunya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, maafkan anakmu karena sebab kau anakmu itu tidak bisa putus nyawanya, dia tersiksa. Lalu dia bilang, saya tidak akan maafkan dia karena dia sudah menyakiti hati saya. Dia sudah menyakiti hati saya. Tapi karena dengan beratnya dia katakan, kalau begitu saya bakar anakmu supaya kau bisa melihat anakmu sendiri dibakar di dunia. Lalu apa yang terjadi? Ya Rasulullah, tidak ada seorang ibu pun yang tega anaknya dibakar. Dimaafkanlah Alqamah itu sekalipun kesalahannya sangat menyakiti hati ibunya. Lalu dengan itu Alqamah menutup kalimat sebelum hidupnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kita seorang anak, sekalipun sekarang mungkin kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak juga sebagai orang tua status, jangan sampai melupakan orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa saqtillah fi saqtil walidain. Ridahnya Allah tergantung ridahnya kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mulai khutbah yang kedua ini saya berwasiat, mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, orang tua tidak butuh yang namanya balasan berupa materi. Orang tua hanya butuh kasih sayang. Orang tua hanya butuh perhatian. Dan yang paling utama, kirimkan dan panjatkan doa kepada kedua orang tua. Dalam setiap waktu, setiap salat, kita panjatkan doa. Hanya itu yang diharapkan dengan kalimat Rabbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Marilah kita sama-sama berdoa, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.